sengaja saya berdehem agak kencang karena yang di belakang lagi bengong. Belum bukan pantun, bukan. Yang di belakang lagi bengong terkesima sambil dalam hatinya dia berpantun. Beli telur setengah mateng di warung Bang Edo. Ustadznya ganteng mirip Aliando. Ada yang gak terima, ada yang gak setuju. Bisa kita mulai? Beli lilin di Cipinang, makan sekuteng di depan rumah. Para hadirin diharap tenang karena Ustadz ganteng pengen ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue talam anget-anget. Yang jawab salam kurang semangat. Sekali lagi biar cepat. Yang gak jawab salam semoga jomblo selama-lamanya. Yang gak jawab salam semoga kalau lagi pacaran, pacarannya putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan takut pacarnya putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin wa ja'ala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Habibul Karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin
Walhamdulillahi rabbil. Yang saya hormati dan muliakan para guru, para ustadz dan ustazah, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu karena memang belum dikasih contekannya. Yang saya hormati dan muliakan Kepala SMK, judulnya SMK apa ini? SMK Al-Falah, Ibu Hajah Masrurah SAG MPD, betul? Yang mana orangnya? Ini cakep ya? Cakep apa enggak? Cantik apa enggak? Baik apa enggak? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada beliau. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dan anak-anakku sekalian, cah bagus, cah lanang, cah gadis, cah cantik. Cantik apa enggak? Cantik apa enggak? Ini kalau saya lihat-lihat yang sebelah saya rata-rata orang Ciamis kayaknya ya. Betul. Yang di sebelah saya kayaknya orang Ciamis, betul? Bukan. Ciamis dalam artian cantik, imut, manis. Ciamis apa bukan? Ciamis apa bukan? Ciamis betul ya? Tadi bilangnya bukan. Ini yang di sebelah kanan saya kayaknya orang Tasikmalaya, betul? Orang Tasikmalaya, betul? Main betul-betul aja. Tasikmalaya dalam artian tampan, asik, dan keturunan orang kaya. Betul orang kaya? Kenapa dapat KJP? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka sama-sama kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema kurikulum merdeka. Memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bertema menciptakan generasi yang bertakwa dan berakhlak mulia melalui kisah teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggal 16 Januari 2025. Baca sendiri dah yang lainnya. Bu, ya, yang ibu-ibu dikit banget yang jawab ini. Bu, Neng, apa? Ustaz, kenapa saya bacain tadi judulnya? Karena saya tahu panitia tentunya bikin ini gak gampang, betul? Nggak mudah, betul?
perlu pemikiran, dibuatkan tulisan. Maka karena saya tahu jerih payah panitia, saya pengertian kepada panitia. Insya Allah kalau saya pengertian kepada panitia, panitia bakal pengertian sama saya. Panitia, ustadznya udah pengertian, insya Allah panitianya pengertian, betul. Kalau guru-gurunya udah disediain makanan sama minuman, saya mah cukup ada itik dimakan tikus. Kalau ada plastik tolong dibungkus. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang, dengerin. Neng, dengerin. Saya di sini udah kayak keluarga. Di sini banyak teman-teman saya. Ustadznya banyak teman saya. Guru perempuannya ada teman saya juga tuh. Bu Fatma Irawati ya. Teman saya dulu, pinter banget dia. Bapaknya guru silat saya. Jangan macam-macam. Dengerin. Saya datang ke sini nggak mau sia-sia. Fokus, tatap mata saya. Nanti di akhir atau di sela-sela saya ceramah, saya pengen ada yang maju ke depan. Saya kasih hadiah insya Allah. Udah modal. Mau apa kagak? Mau apa kagak? Ngapain jawab gurunya? Ini buat muridnya, betul. Yang perempuan mau apa kagak? Yang laki-laki mau apa kagak? Pokoknya ini pulang duit harus habis. Biarin. Panitianya mana panitianya? Ini saya modal nih. Ya, asal tahu aja. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang Isra Mi'raj, maka berbicara tentang dalil Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, dalil Al-Quran yang berkaitan dengan Isra Mi'raj bunyinya bagaimana? Belum, bukan kuis. Belum. Ntar sabar. Ayo baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Tuh kan, kalau disuruh lanjutin ayat aja rada susah. Kalau disuruh lanjutin hadis aja rada berat. Coba kalau disuruh lanjutin nyanyian, nggak disuruh pada lancar, betul? Tadi saya baca ayat yang ngikutin cuma 11 orang. Sekarang saya tes nih, saya nyanyi, kira-kira ada yang ngikutin apa enggak? Tes ya. Quran dulu nih, Quran ya, lanjutin. Innal insana khuliqa halu'a. Ayo lanjutin. Ayo. Yang belakang cuman Allah
lagu lanjutannya. Kalau Quran susah lanjutin, coba giliran nyanyian. Saya mau tahu nih, murid SMK Al-Falah lebih hafal Quran apa nyanyian? Coba tes ya, lanjutin kalau bisa. Waktuku kecil, ku gak tahu yang mungil-mungil, ku kira gak taunya tapi kita ini lagi Isra Mi'raj, jangan nyanyi, kita ganti nyanyiannya ame sholawat, bisa nggak? Bisa nggak? Pukul dong Bang. Dah, semuanya. Allahumma li wa sallim ala sayyidina wa maulana adama bi'ilmillahi daimatan bidawami mulkir. Semuanya ayo. Allahumma bidawami mulkir. Udah Pak, udah. Ente main lama-lama, apa sebentar dibayarnya segitu-gitu juga, udah. Bagi dua, gua aja belum dibayar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya belum ceramah. Itu cuma nganget-ngangetin doang. Iya. Karena tadi saya tanya sama panitia, kira-kira saya ceramah sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam? Subuh. Beneran? Subuh? Sampai besok? Beneran? Berapa duit? Gocap. Ngecaplak itu 700. Mohon maaf bercanda doang ya. Saya diamanahkan sama guru saya, kalau ente sudah ceramah kemana-mana, jangan pernah ngarepin duit, karena haram hukumnya ceramah ngarepin duit. Tapi lebih haram lagi panitia ngundang penceramah nggak ngasih, lalu paham dan urusannya. Karena sesungguhnya ceramah mau sebentar ataupun lama, bagi saya yang penting saya pulang bawa amal ibadah. Sentimen di sini. Bapak Ibu anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Isra Mi'raj. Lihat ayat Qur'annya. Surat berapa? Tadi yang mau maju mana tadi sini? Baru tadi yang mau maju sini. Ada mic lagi enggak? Mic. Sini tadi. Sini.
Mau apa kagak? Sudah. Ada pin lagi. Terima kasih. Namanya siapa? Abdurrahman. Tinggalnya di mana? Di Mampang Perapatan 17. Hah? Di Mampang Perapatan 17. Bangka. Duren 3. Oh, Duren 3. Ente maju mau ngapain? Baca surat. Surat apa? Al-Isra. Ayat 1-2. baca ayat 1 aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi. Deg-degan. Jangan liatin yang kacamata. Emang dari tadi liatin ente aja. Kesono ngadepnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haula. Ngadepnya kesono. Alladzi barakna haulahu. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayati Nah, min ayatina innahu huwas samiul basir. sadaqallah. Sadaqallahul azim. Berasa nggak waktu ente ngapalnya ngadep sono lancar, giliran ngadep ke perempuan nggak lancar? Berasa? Itu artinya perempuan mempengaruhi kognitif laki-laki. Tepuk tangan sekali lagi. Ya udah. Udah, gitu doang. Benar, ikhlas. Nggak ngarepin sesuatu. Enggak, jujur jawab aja. Ngarepin sesuatu apa enggak? Enggak, ikhlas loh. Udah, ya udah. Semoga mendapatkan pahala dari Allah. Ya, sini dulu. Di kantong sini ada isinya. Ini ada isinya, ini ada isinya. Mau kantong yang bawah apa yang atas? Yang lain udah diem aja, diem kayak main kuis aja. Dia yang ditanya kantong bawah apa kantong atas? Kanan kiri. Kantong kiri atas apa bawah? Bawah. Kantong kiri bawah. Saya tukar pakai tirai 1. Bener nih, kantong kiri bawah. Beneran, nggak geser. Bener. Kasih apa jangan? Kasih apa jangan? Ini. Gak apa-apa, bener ini. Emang rezeki kamu berarti. Alhamdulillah. Ada duitnya dulu. Jatuh. Tapi bang, gelangnya copot bang. Copot gelangnya. Iya, copot. Tukar tambah, Bang. Anak laki nggak pakai gelang. Ini hadiah buat ente. Tolong diterima.
Ya tadi gak cium tangan. Semoga berkah. Ya, ya udah. Jangan buat tongkat. Belum apa-apa badan udah rugi cepet. Wira, tanggung jawab ya. Nomor rekening saya masih simpannya. Lihat dari teman kamu bacain ayat surat Al-Isra ayat keberapa? Ayat pertama cerita tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW di waktu malam. Lihat nih perjalanan Nabi kita di waktu malam sampai menghadap Allah Sidratul Muntaha, Rabbul A'la, menggapai derajat yang sangat tinggi yang nabi-nabi terdahulu belum pernah menggapainya. Nabi Adam, nabi pertama, tapi belum pernah sampai menghadap Allah. Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, belum pernah sampai Isra Mi'raj menghadap Allah. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, nabi yang terakhir, Allah angkat derajatnya menghadap Allah yang tidak diberlakukan kepada para nabi-nabi sebelumnya. Lihat tuh, Nabi Muhammad sampai derajat tinggi. Proses awalnya apa? Asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Proses awalnya Nabi Muhammad bisa sampai derajat yang mulia karena berangkatnya dari masjid ke maka saya tahu, saya paham, saya ngerti. Anak-anak SMK Al-Falah mungkin kelak ke depan ada yang bakal jadi calon presiden. Amin, ada kencengan. Bakal jadi calon presiden, calon menteri, calon gubernur, calon orang kaya, calon sopir Gojek. Amin. Kalau pengen mendapatkan derajat yang tinggi, tergapai cita-cita yang mulia, awali minal masjid ilal, dari masjid ke masjid. Pertanyaannya sekarang, ini anak muda semua yang ada di sini, sering, jarang, apa nggak pernah ke masjid? Yang benar, ngapain ke masjid? Sholat apaan? Sholat zuhur Pak Ustadz di masjid. Iya, di dalam sekolah. Coba di rumah. Mohon maaf, zaman sekarang masjid menjadi sesuatu yang dijauhi oleh anak muda zaman sekarang. Anak muda lebih senang nongkrong di pinggir jalan daripada di dalam masjid. Anak muda sekarang lebih senang di depan rumahnya kumpul sama teman-temannya dibandingkan di dalam masjid. Tuh anak muda kalau udah ngumpul sama temennya berdua, bertiga, berempat di pinggir jalan atau di depan rumahnya, ngapain? PHM semuanya. Tahu nggak PHM? Pasukan HP miring. Udah begitu semuanya nih. Pus. Serang. Awas. Betul. Ngapain tuh? Ada yang main Mobile Legend. Ada yang main FF. Ada yang main domino. Ada yang main
pisau. Giliran azan berkumandang, masjid dekat rumahnya memanggil untuk datang. Kata muazzin, hayya 'alal falah. Ayo semua, yang muda, yang tua, pelajar, mahasiswa, orang tua, datang ke masjid untuk mendapatkan keuntungan dari Allah. Tapi yang datang sedikit. Betul? Betul Pak? Coba masjid zaman sekarang, isinya orang tua mulu, isinya aki-aki. Ketua masjid aki-aki, yang azan aki-aki, yang komat aki-aki, yang imam aki-aki, jamaahnya aki-aki, yang nutup pintu aki-aki, yang mati kalau urusan mati mah semuanya. Kalau mati mah nggak aki-aki, nggak anak muda, nggak perempuan, nggak laki-laki, semuanya Bang. Makanya kan ada nyanyiannya tuh, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, Ustadz Yunus. Biasa aja dong bilang matinya. Oh ini temen banget. Orang ini saya perhatiin ya. Tadi pas jadi orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, Ustadz Yunus. Oh, bilang saya Ustadz mati. Ganti dong, ganti. Pas kira nama saya disebut, ganti ganteng. Entar saya suruh maju lagi. Duit saya belum habis. Ulang. Sekarang yang perempuan ya. Yang perempuan nih. Semuanya nih. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, Ustadz Yunus. Nah, ayo satu orang maju sini. Sini cepetan, saya hitung sampai 3. Ini semangat banget dari tadi. Sini. Sini. Ada suara dong. Man ismuki? Ismi Nada. Aina taskunina? SMK. Bukan. Aina taskunina artinya di mana kamu tinggal? Jawabannya di SMK Al-Falah. Berarti kamu sekolah. Di rumah, gue di situ. Samping Al-Falah. Sini. Ya. Kelas berapa? 12. Dulu. Jurusannya apa? Akuntansi Keuangan. Berarti uangnya udah banyak dong. Amin. Gak perlu uang dari saya dong. Yuk, coba nyanyi bareng saya duet. Ya. Kamu ujungnya aja. Ya. Ujungnya aja. Ya. Orang kaya Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. Ustadz Yunus. Ganteng. Nah. Mau kantong atas apa kantong bawah? Gak tahu. Kayaknya pemalu nih ya. Ya udah biar cepat ya.
tiru aja deh ya. Oh cuma ngomong ganteng doang. Ya sama-sama. Terima kasih, duduk lagi. Yang lain nunggu giliran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita mau sukses, kalau kita mau cemerlang kehidupannya, kalau kita mau bagus masa depannya, ikuti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui penggalan kisah Isra Mi'raj. Kan di sini sudah dituliskan tuh, menciptakan generasi yang bertakwa. Maka kuncinya yang pertama, jangan pernah jauh dari masjid. Bang, kadang-kadang anak muda zaman sekarang ke masjid cuma jadi alasan doang, terutama saat bulan Ramadan. Ketika azan Isya, datang ke orang tuanya, pamit izin, ayah, bunda, aku berangkat ke masjid dulu ya. Bawa sarung yang laki-laki, yang perempuan bawa sejadah sama mukena. Selepas keluar dari rumahnya, yang laki sarungnya bukan dipakai tapi diikat ujungnya. Buat apaan? Maju. Ngapain? Perang sarung, tawuran. Ada nggak yang begitu? Ada nggak siswa SMK Alpala yang suka tawuran sarung? Ada nggak? Ada apa nggak? Tuh yang laki-laki. Yang perempuan izin sama ayah bundanya, izinnya sholat tarawih, keluar rumah, mukananya bukan dipakai, tapi sejadah sama mukanya dilipat, ditaruh di tas tenteng. Dia pergi ke pojokan buncit sono, nemuin pacarnya. Kadang berangkat sonoan dikit, flyover Kalibata belok kiri, ada satu tempat namanya Stekti, pertigaan Stekti dia belok kanan, gelap banget tempatnya di situ. Pengalaman. Masjid dijauhin, masjid ditinggalin, hanya dijadikan alasan. Berangkatnya ke masjid tapi sampainya kemana-mana. Maka harapan saya ini, mohon maaf, jangan ada pelajar-pelajar kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang menjadikan masjid sebagai sebuah alasan. Tapi jadikanlah masjid tempat kita berkomunitas, jadikan masjid tempat kita kumpul-kumpul. Sekarang saya tanya nih, baik yang laki apa yang perempuan, siapa di rumahnya
yang ikut organisasi Ikatan Remaja Masjid. Jangan ente lagi. Yang lain coba. Ya, yang perempuan. Iya, yang perempuan. Iya. Ikut remaja masjid. Iya. Yang nyuruh diri siapa? Yang nyuruh maju siapa? Gak apa-apa. Sini. Oh gitu aja ngambek ah. Sini. Jangan ngambek-ngambek dong, Nek. Baru WA nggak dibaca aja ngambek. Pasak status. Emangnya koran dibaca doang. Ngapain? Namanya siapa? Alfidah. Almaidah. Alfidah. Hah? Iya dah itu dah. Rumahnya di mana? Oh, di Masjid 5. Bukit 5. Tanjakan. Iya. Kelas berapa? Kelas 12 MPLB 1. Ikut remaja masjid. Iya. Remaja masjid mana? Baitul Halim. Baitul Halim. Siapa ketua remaja masjidnya? Saifi. Siapa? Saifi. Siapa engkong pewakaf masjidnya? Siapa ya? Sudah berapa tahun ikut remaja masjid? Buktiin kalau kamu sebagai remaja masjid. 3 tahun. Apa buktinya kamu sebagai remaja masjid? Bukti. Bisa apa? Bisa apa namanya? Iya, hadro, salah satunya hadro. Bisa hadro. Hadro, bisa? Bisa. Bener. Kamu perempuan bisa hadro? Bisa. Megang apa? Master 1. Vokal? Vokal bisa, master 1. Coba. Kalau vokal saya minta sholawat 1 aja, 1 bait aja. Ya terserah. Ustaz maunya apa coba? Ustaz maunya yang mana? Ustaz maunya yang jilbab putih. Ya. Terserah kamu sholawat apa aja. Rohatir bisa rohatir. Iya rohatir. Bismillahirrahmanirrahim. Iringin dong, iringin. Saya sambil minum ya. Boleh saya sambil minum? Oh, lagu busro katanya. Ya. Lahum busyara lidabati wal khuri minal mawla wa qamir rumuri ya dari hidayati Alhamdulillah. Itu yang saya inginkan, bahwa putra putri seorang muslim harus menjadi orang yang bermanfaat dimanapun dan kapanpun. Jadi seorang remaja muslim dan muslimah yang rajin ke masjid, bisa sholawatan, bisa membahagiakan orang tuanya. Jangan jadi remaja muslim yang hanya bisa orang tuanya. Nungguin ya? Mohon maaf ya, nungguin katanya. Nungguin apa? Nungguin duit. Jujur banget. Nungguin apa? Selesai. Ya udah situ aja ya. Saya habisin ceramahnya dulu. Kira-kira 20 menit lagi aja.
Habis. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Udah ya? Udah ya? Udah habis kodanya ini. Bahwa kalian nih, ada pepatah Arab mengatakan inna fi yadikum amrul ummati wa fi aqdamikum hayata. Hei para pemuda, hei para remaja-remaja Islam, inna fi yadikum amrul ummati, urusan agama ini, urusan bangsa ini, urusan negara ini berada di tanggung jawab kalian semua. Wa fi aqdamikum hayata, Indonesia bangsa yang kita cintai 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang tergantung bagaimana kalian sekarang menyikapinya. Mohon maaf, saya kadang sedih. Saya juga berkecimpung di wilayah pendidikan. Itu kalau saya lihat lomba-lomba sains, lomba-lomba MIPA, lomba-lomba matematika, pengetahuan umum, ranking 1 sampai 10 jarang yang diisi oleh pemuda-pemuda Islam, jarang. Mohon maaf, yang diisi oleh mereka semuanya. Bukan kita benci kepada mereka, bukan. Bukan kita gak cinta kepada mereka, bukan. Tapi kemana nih? Anak muda Islamnya pada kemana? Pemuda Muslimnya pada kemana? Satu tuh. Pengen sukses gak? Ya yang jawab cuma 12 orang. Pengen sukses apa enggak? Pengen hidupnya cemerlang apa enggak? Satu, jangan pernah tinggalin masjid. Pulang dari sini, yang laki rajin ke masjid, subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, maghrib, isya di masjid. Bisa nggak? Yang benar, bisa nggak? 12 orang doang yang jawab. Bisa nggak ke masjid? Janji ya. Ente janji di rumah Allah. Yang saksiin Allah. Kalau janji tidak ditepati, siap-siap dikirimin malaikat Allah. Siap-siap. Yang kedua, cerita Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW selepas bertemu dengan Allah dapat oleh-oleh apa? Dapat oleh-oleh apa? Hoi, yang laki masak air biar matang. Yang ngaku ganteng. Nabi Muhammad pulang Isra Mi'raj mendapatkan oleh-oleh hadiah dari Allah berupa apa? Apaan? Yang kencang apaan? Sholat 5 waktu. Maka melalui peristiwa Isra Mi'raj, jangan pernah tinggalin sholat. Lagi banyak duit tetap sholat. Nggak punya duit tetap sholat. Lagi punya pacar tetap sholat. Habis diputusin tetap sholat. Yang punya pasangan sol, yang jomblo
Karena ketahuilah, satu-satunya ibadah selama kita masih memiliki akal kesadaran, masih tetap menjadi kewajiban, yaitu sholat. Bahkan ketika di perjalanan, saat sakit pun kita mesti harus tetap kudu ngerjain sholat. Kenapa? Karena sholatlah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, adalah sebuah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah, yang pertama kali dihitung oleh Allah nanti saat di akhirat. Kalau sholat kita bagus, kalau sholat kita cakep sempurna, maka insya Allah pintu surga terbuka lebar. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, sholatnya jarang dikerjain, sholatnya sering ketinggalan, jangan harap pintu surga terbuka buat kita. Kadang-kadang orang kita kan urusan sholat, mohon maaf, seperti lagunya qasidah. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Siapa yang isyanya sering ketiduran? Siapa yang isyanya sering ketiduran? Siapa yang subuhnya sering kesiangan? Sholat dan masjid jangan ditinggalkan. Ini terakhir nih, saya suruh maju terakhir yang laki-laki. Terakhir yang laki-laki saya suruh maju. Siapa yang tadi sholat subuh di masjid berjamaah, maju ke sini. Ente, yang mana? Ente, sini. Kamu gak bilang, kamu juga. Ya udah sini. Iya dah, mati dah. Benar ke masjid. Ini juga. Ya udah bagus, alhamdulillah. Semoga Allah melipat gandakan pahalanya. Di segala dosa dan kesalahannya. Allah luaskan lubang kuburnya. Ada jadikan kuburnya taman daripada taman sorga. Wafat dalam keadaan husnul. Orang belum mati. Majuan bang. Ada tadi mic-nya. Terakhir nih ya, duit bandar udah habis. Siapa dulu? Kamu. Namanya siapa? Sapera siapa nama? Sapera. Sapero. Cakep banget nama itu. Kayaknya keturunan Itali nih. Sapero. Tinggalnya di mana? Tangerang. Asli. Dari Tangerang sekolahnya di Al-Falah. Bener, luar biasa SMK Al-Falah. Emang di Tangerang gak ada sekolah? Ada, cuman kan masih domisili sini. Oh, dengar gak? Saya jawab, dia menjawab. Saya tanya, emang di Tangerang nggak ada sekolah? Ada sih, cuma nggak ada yang sehebat SMK Al-Falah. Begitu katanya. Begitu katanya. Benar ya? Oh, Bu, catat. Kelas berapa ya? Kelas 10. Kelas 10. Udah naikin ke kelas 11. Sholat subuh di masjid tadi. Iya, tadi pagi. Masjid apa? Al-Muhajirin. Al-Muhajirin. Imamnya siapa? Namanya Ustadz Rashid Al-Bukhari. Siapa? Ustadz Rashid Al-Bukhari.
Ayat surat rokaat pertama Ustaznya baca apa? Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Itu apa? Kok tahu 1 sampai 20? Ngitung. Alif lam mim 1. Dari kalau kita mulai dari 2, 3. Alladzina la yu'minuna bil 4. Ramai banget Ustaz ya. Rokaat pertama, rokaat kedua. Rakaat kedua sih surat pendek, surat Al-Ikhlas. Tiap hari sholat subuh di masjid. Kenapa? Emang udah dibiasakan sih dari Jaga. Anak masjid. Udah punya pacar? Nggak mau? Kan memang nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak boleh pacaran ya, Bu? Kalau saya suruh milih nih, di antara yang paling depan sampai belakang, ente pilih yang mana? Enggak, udah jawab aja. Kalau saya suruh milih di antara yang paling depan sama belakang, ente pilih yang mana? Bisikin. Kalau malu bisikin aja, bisikin. Oh, ya. Udah. Yang peci hitam katanya. Hah? Oh, bukan. Udah ya, pilih ya, udah. Cocok kan pilihannya cocok. Udah yang tadi. Udah itu sekarang. Sini. Namanya siapa ya? Muhammad Rafi Arayan. Hah? Muhammad Rafi Arayan. Rumahnya di mana? Di Bucin 8. Bucin apa? Sama ame Ustadz itu kali ya? Iya. Kalau Ustaz Batak kan Enggak, tadi Ustadz siapa yang Bucin 8? Ente sholat subuh di masjid tadi? di musola. Musola apa? Musola Al-Makmur. Makmur semua dong. Amin. Tiap hari subuhnya di situ. Betul. Semoga. Saya percaya aja lah ke masjid. Kita belajar berbaik sangka, betul. Mudah-mudahan kalau dia jujur, Allah jadikan menjadi orang yang istiqomah ke masjid. Kalau nggak jujur, Allah gerakkan hatinya untuk ke masjid. Amin. Masjid musola apa namanya? Musola Al-Makmur. Imamnya siapa tadi subuh? Ustaz Tohir. Tohir. Rokaat pertama dibaca apa? Sabihis. Sabihis. Ente apa nggak sabihis? Apa? Coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Subhanallah. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Apa? Wadah ente 1 lembar. Wadah
itu satu lembar. Ini saya kasih hadiah karena tambahan hafal sabihis lumayan. Alhamdulillah. Lanjutin hafalannya ya. Apaan? Udah habis makan sambal terasi. Ya, regah dan duduk dah. Makasih ya. Ya. Bu, Pak hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa saya bagi-bagi duit? Kenapa? Karena orang hidup pasti butuh duit. Ibu-ibu butuh, betul. Bapak-bapak butuh, yang laki-laki butuh, yang perempuan butuh. Saya aja gayanya ceramah padahal lagi nyari pahala. Masa mau nyari duit lewat ceramah? Jadi kesimpulannya adalah bahwa melalui perayaan peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua pesan saya baik bagi siswa laki-laki maupun siswa perempuan. Yang pertama, jangan pernah lupakan masjid. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan sholat. Sesulit apapun, seberat apapun masalah datang menghampiri kita, cobaan datang bertubi-tubi, adukan perkara kita hanya kepada Allah melalui jalur sholat. Setuju gak? Setuju gak? Setuju ya? Dah, duit saya udah habis. Udah habis sudah. Ya. Jadi kalau dipanjangin lagi, yang belakang udah gak konsentrasi loh. Kita tutup ya, Ustaz, cukup ya? Cukup Ustaz ya? Udah ya? Cukup ya Bu? Wira cukup ya? Udah ya? Itu udah hitung belum tadi duit habis berapa? Ya udah terusan pribadi Bu. Saya akhiri dengan baca surat Al-Fatihah. Saya nggak tahu habis ini belum. Ada doa penutup ada dari guru sini kan? Doa penutupnya saya hanya ajak kita semua baca surat Al-Fatihah. Pertama, untuk orang tua kita yang mungkin sudah ada yang meninggal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang orang tuanya sudah meninggal dunia diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Untuk yang orang tuanya masih hidup, semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah berkahi usahanya, Allah lancarkan urusannya. Untuk pewakaf Yayasan Al-Falah, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, Allah berkahi kehidupannya. Untuk pendidikan di SMK Al-Falah, Allah berikan kejayaan, Allah berikan keunggulan, Allah berikan banyak manfaat atas kiprahnya di dunia. Ini akhir qabul wa bijahir Rasul. Al-Fatihah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf, in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.